Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlis sama wa waqana litiba'is sunnati wal mulazamil jamaah. La ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih bima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa Dewan Guru, baik putra atau putri yang saya hormati, para habaib, para santri, para alumni yang sekarang sedang mendengarkan di virtual dari berbagai negara yang saya hormati pula. Mudah-mudahan haul kali ini walaupun ya tidak mengundang dari berbagai pecinta Abah Masruri, akan tetapi dengan ya, yang sangat sederhana ini tidak mengurangi rasa keberkahan terhadap hal ini. Tak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu menjadi akhir hayatnya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Para dewan guru, para santri, para habaib, alhamdulillah, walau dengan kesederhanaan ini, kenapa ada sebuah pertanyaan meninggal beliau itu Abah Masrur itu pada bulan Dzulhijjah, kok kenapa 1 Muharram? Pertama, bahwa Abah Masrur itu orang yang selalu mencintai Quran dan selalu mencintai orang-orang yang hafal Quran. Maka di bulan akhir Dzulhijjah itu menggerakkan hujan Al-Quran dari berbagai pelosok-pelosok di sekolah ini. Alhamdulillah, respon ini 3 hari itu di berbagai kalangan masyarakat, di majelis taklim, di musola, bahkan di sekolah-sekolah itu Quran. Diperkirakan hari ini pun masih ada yang sedang melaksanakan khatmil Al-Quran. Inilah alasan kenapa kok 3 hari inilah sebuah momen doa Al-Quran, sehingga untuk acara hal kita mendoakan dengan taburan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi sunginya masyarakat Indonesia. Kedua adalah di mana saking pendiri Al-Hikmah ini, Bahaji Suhaimi juga pencinta Al-Quran, dan banyak sekali benda ini adalah orang-orang yang hifdzul Al-Quran, sehingga kita kembalikan momen hal itu adalah hal pencinta Al-Quran. Harapan kami dengan cinta Al-Quran, orang-orang yang belum dapat hidayah, hudan linnas Indonesia, dan juga Al-Quran menjadi syifa obat, menjadi syifa obatnya ketentraman penyakit roh, penyakit zahir dan batinan, dengan barokahnya Al-Quran. Para hadirin, para alumni yang saya hormati, momen kali ini memang adalah acara yang dihadiri oleh sebenarnya mayoritas, kalau kemarin keluarga bisa kumpul, hikmahnya orang adik-adik kami semuanya ini ya. Beliau Kiai Masruri Abdul Mughni meninggal
di tahun 1911 ya, meninggalkan putra putri beliau sejumlah ya, kalau cucu terus terang saya nggak pati hafal, nanti kami akan absen satu-satu. Antara lain saya sendiri Salahuddin ya, yang beristrikan Ning Eri Arafah Najib bin Abdul Wahab ya, putra 5, sekarang udah punya cucu. Artinya Mbah Masrur sekarang udah punya buyut 1. Dilanjutkan oleh Ning Zakiyah Fitriyah yang bersuamikan yakni saudara sendiri yakni Ki Haji Labib Sodik, punya anak 5. Ini alhamdulillah putra putri beliau insyaallah akan meneruskan perjuangannya sebagai link pesan di Nusantara. Salah satunya putra beliau yang pertama Barlan yang dapat cucu ulama besar Nusantara Ki Haji Maimun Zubair. Kemudian nomor 2 kalau adik yang dengan Ki Labib, nomor 3, nomor 2 itu Gus Isuddin Al-Hafidh ya, beliau mendapatkan istri dari Ning Fikriyah dari Jawa Barat, putra beliau 6 ya, alhamdulillah ada yang sekarang meneruskan di Mesir. Kemudian yang nomor 4 diantaranya ada almarhum Rafi'uddin, kemudian ada Ning Zubdat, ada Zulfatun Ni'mah ya, Ning suami Ki Haji Mukhlas Hashim, putri beliau 3. Kemudian Zubdatun Niswah, suaminya yaitu Ki Haji Najib Alfandi, ada 4, namun di absen itu 4. Kemudian ada Nizamuddin, beliau dapat untuk Suriah Wonosobo, putra putri beliau ada 4. Kemudian ada Gus Itmam Alamuddin, menantu dari Ki Haji Abdurrahman di Tegalrejo Magelang, putri beliau itu sejumlah 3. Kemudian ada Gus Alamuddin, istri Ning Bari ya, menantu daripada Ketua MUI Kabupaten Banjar Patomang, Jawa Barat ya, putra putri beliau adalah 3. Kemudian dilanjut dengan Sarofuddin Gus Sarof, dapat orang Jawa, putra putri beliau 3. Kemudian Ismatul Maula, dapat suami Dr. Ki Haji Ahmad ya, beliau dari Pasuruan Jawa Timur, putra putri beliau 3. Kemudian ada Zidna Ilman, yaitu dapat saudara sendiri yakni dari keturunan dari Mbah Suhaimi ya, putri beliau baru 1. Kemudian Ning Afrah, Yunzil Afrah, siapa? Yunzil Afrah ini yang baru ya kawin, beliau dapat jaler suami Gus Najih dari Leler, menantu Ki Haji Nasuha, saudara cucu dari Mbah Hisham Leler. Kemudian ada Muhammad Soleh Nahdi, Imaduddin lupanya. Imaduddin ini paling cerdas sendiri. Imaduddin ini anaknya banyak.
Ya, dari istri yang pertama dan istri kedua ini. Ini yang niru ini dua, Gus Labib dengan Gus Imad. Yang lain mudah-mudahan janganlah. Ini Imaduddin itu putra putri beliau ada 4. Kemudian ada Soleh Nahdi yang sekarang alhamdulillah masih melanjutkan di Kairo Mesir. Kemudian ada Wafalhana, kemudian ada Nazim, kemudian ada Mustaba. Inilah putra putri beliau. Dari sejumlah cucu baru punya buyut satu, yaitu anak kami Ica Robbani yang sekarang mendapat sumi dari Reng Madura, orang pada Ki Haji Muzaki. Ya, dapat satu cucu ini bernama Muhammad Abdul Wahab Muzaki. Nah, dari banyaknya cucu-cucu ini para dewan guru, kalau melihat pernah disasururi bahwa pesantren itu tidak lepas dari sebuah jejaring para ulama di Indonesia. Kali ini pesantren itu tidak dari bendera merah putih NKRI harga mati, Pancasila jaya. Terbukti dengan jiwa patriot, beliau cinta sekali dengan Nahdlatul Ulama. Di tahun 65 dalam sebuah catatan beliau pernah jadi ketua IPNU, juga pernah jadi ketua Ansor, juga pernah jadi Rais Suriah, pernah jadi Rais Suriah MWC, pernah jadi Angga Ismi, pernah jadi ketua MUI, pernah jadi Rais Suriah 4 periode di Kabupaten Brebes PNU, kemudian pernah menjabat Rais Suriah PWNU Jawa Tengah 2 periode. Yang terhormat ya Abdul Karim, pengurus Sabang Nahdlatul Ulama Ki Haji Aqso MAG, artinya datang ke sini biarlah perjuangan NU itu harus ada sifat mausuknya, bagaimana itu NU yang sebenarnya, supaya NU bukan digiring kepada ranah politik, tetapi NU menjadi jamaah. Yang terhormat, beliau nanti insyaallah akan mengisi pembicaraan ini Ki Haji Saiful, ya walaupun lokal insya Allah nasional. Hadirin ya, beliau telah ngendika pesantren harus dicangkol-cangkolke terhadap muassis, baik muassis Nahdlatul Ulama ataupun muassis negara. Sekarang ternyata terbukti di Pantura ada keturunan, di tengah ada keturunan dari Trah Jogja, ya Raden, yaitu Kiai Abdurrahman Khudori. Dari pendiri NKRI Ki Haji Wahab bin Hasbullah. Kalau melihat nasab beliau, Masruri bin Abdul bin Ihsan bin Abdul Syakur bin Khudzaifah bin Condro Lelengo bin Nur Sidik bin Mataram Sultan di Jogja, tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah diakui atau tidak diakui adalah masuk di ranah keulamaan Nusantara sendiri daripada NKRI. Untuk itulah kalau para alumni itu merasa cinta dengan
Sifat mosuknya beliau yang mencintai habaib, yang mencintai NKNU, yang mencintai kedamaian, bukan mencintai sebuah provokasi sehingga amanat yang disampaikan oleh para ulama-ulama bahwa pesantren itu harus melahirkan 5 karakter berbangsa, antara lain berideologi kuwatul akidah, kekuatan ideologi, baik ideologi atau ini ideologi keagamaan. Yang kedua adalah kuwatus syariah, syariah yang telah ditanam ulama-ulama ini para harus kuat. Yang ketiga adalah kuwatul akhlak. Kalau kita bicara akhlak itu betapa agung dan luar biasa, niru mbah-mbahnya, kesabarannya, kekonahannya, kedermaannya. Maka kami mohon doa dari para guru. Sifat-sifat beliau antara lain weweono, memberikan, minta saja, memberikan. Alhamdulillah dengan kami bersama putra-putri dan cucu dan menantu ingin meniru sifat-sifat kedermaan, ada yang meniru sifat-sifat kekonaan, kesabaran, dan ada yang meniru sifat haruk kasaannya, yang meniru tentang mengatur masuk di wilayah politik praktis. Artinya perbedaan ini kita ikatkan menjadi misi al-hikmah, tetapi tidak lepas dari misinya pendiri al-hikmah Kiai dan Kiai Suhaimi, kemudian Simbah Masururi bin Abdul Mughni. Para alumni jangan curiga dulu ketika kami bergerak maka di bidang ini. Kalau ada yang bidang di derma putra yang begini, ada yang mengajarkan kita memang dibagi kapling-kapling, tetapi bineka tunggal ika, tapi wujud satu dalam bingkai al-hikmah Nusantara. Mudah-mudahan dengan putra-putri yang banyak itu, cucu yang banyak, kemudian buyut satu ini yang sudah banyak pula, mudah-mudahan nanti akan menyebarkan keilmuan-keilmuan saja, sehingga Al-Quran dari bumi benda ini menjadi bumi Indonesia. Mudah-mudahan cucu-cucu beliau ada yang di Kalimantan, ada yang di Jambi, tapi menebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Untuk itu yang terakhir kami mohon maaf pada para tamu undangan, para habaib, bukan kami hari ini memeraikan Abdurrahman karena protokoler, kami menghargai pemerintah walaupun mungkin ada yang percaya ada tidak, tetapi kami tetap taat dan tunduk dengan bermasker ataupun protokoler, duduk berjarak. Allah wa Rasul wa ulil amri. Kami punya husnudzon terhadap umul amri, tetapi kami punya husnudzon doa sehingga Al-Quran itu untuk mengusir malapetaka di dunia ini. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya hari ini ya menjadi hal yang berkah. Khatil hikmata mayyata wa mutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.